sini. Aku nggak sudi punya menantu lulusan pesantren yang miskin sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang gadis desa lulusan pesantren yang hidup miskin dan sederhana. Ia menikah dengan seorang perwira TNI Angkatan Udara dari keluarga konglomerat. Hari pernikahan yang seharusnya indah justru berubah menjadi mimpi buruk. Ketika di atas pelaminan, sang mertua mempermalukan dia di depan para tamu undangan, bahkan menumpahkan makanan di kepalanya. Kejadian itu membuat ia menangis karena menahan rasa malu yang sangat luar biasa dari hinaan mertuanya tersebut. Mertuanya menganggap gadis pesantren itu hanyalah gadis miskin tanpa masa depan. Namun anggapan mertuanya ternyata salah. 2 hari kemudian, identitas gadis pesantren itu terkuak. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Umi. Usianya baru 25 tahun, namun wajahnya begitu teduh, penuh kelembutan dan kesabaran. Sejak kecil Umi dibesarkan di pondok pesantren. Ia tidak pernah merasakan bangku sekolah negeri seperti anak-anak lain. Hari-harinya diisi dengan belajar mengaji, menghafal doa, dan membantu orang tuanya yang hidup serba kekurangan. Rumah Umi hanyalah bangunan sederhana dari papan kayu, dengan atap seng yang sering bocor ketika hujan turun. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya hanya bisa berjualan sayur seadanya di pasar desa. Meski hidup pas-pasan, Umi tumbuh dengan akhlak mulia. Ia selalu menundukkan pandangan, berbicara lembut, dan senantiasa tersenyum meskipun hatinya kerap digelayuti beban hidup. Tetangga-tetangga sering memandang rendah Umi. Anak pesantren mana mungkin bisa berhasil, hanya bisa mengaji dan mengurus dapur. Begitu bisik-bisik yang kerap terdengar. Namun Umi tak pernah membalas. Ia hanya diam sambil berdoa dalam hati. Di tengah kesederhanaan itu, Umi tetap menaruh harapan besar. Ia percaya, Allah selalu punya cara indah untuk mengangkat derajat seseorang. Walau ia hanyalah gadis miskin lulusan pesantren, Umi yakin suatu hari nanti kehidupannya akan berubah. Namun ia tidak pernah menyangka, jalan perubahan itu datang melalui seorang pria gagah yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Suatu sore, saat Umi sedang membantu ibunya merapikan dagangan yang tak laku di pasar, langkah seorang pria berseragam biru TNI AU menghampirinya. Tatapan mata pria itu tegas, tubuhnya tegap, dan wajahnya begitu berwibawa. Dialah Alfian, seorang perwira muda berusia 27 tahun, yang ternyata sedang berada di desa itu karena sebuah tugas. Pertemuan itu seakan menjadi awal takdir yang tak pernah Umi bayangkan sebelumnya. Tatapan mereka bersinggungan sesaat. Umi segera menunduk, sementara Alfian justru terdiam, seakan hatinya tersentuh oleh kesederhanaan gadis itu. Dalam hati, Umi berbisik lirih. Siapa sebenarnya pria ini, dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat matanya menatapku? Cerita baru pun mulai terukir dalam hidup Umi, meski ia belum tahu betapa besar ujian yang menantinya kelak. Pasar desa sore itu mulai lengang. Beberapa pedagang satu persatu menutup lapak mereka, meninggalkan sisa-sisa sayur dan aroma rempah yang masih menggantung di udara. Umi dengan sabar merapikan dagangan ibunya yang tidak habis terjual. Wajahnya yang teduh tampak lelah, namun ada ketulusan yang sulit dijelaskan ketika ia menata cabai, tomat, dan kangkung yang layu di dalam keranjang. Tiba-tiba langkah tegas terdengar mendekat. Seorang pria dengan seragam biru tua, khas TNI Angkatan Udara, berhenti di depan lapak mereka. Sepatu hitamnya berkilau,
tubuhnya tegap, dan sorot matanya memancarkan wibawa. Ia tampak berbeda dari para pemuda desa kebanyakan. "Permisi, Bu," sapa pria itu dengan suara mantap, menunduk sedikit memberi hormat. Ibu Umi mendongak, kaget sekaligus gugup melihat sosok itu. "Iya, Nak. Ada yang bisa dibantu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Saya ingin membeli beberapa sayur untuk makan malam. Kalau boleh, saya juga sekalian bertanya. Di mana saya bisa menemukan warung makan sederhana di sekitar sini?" Umi yang dari tadi hanya diam, akhirnya mendongak. Pandangannya bertemu sejenak dengan mata pria itu. Ada rasa aneh yang menyelinap di dadanya. Wajahnya memerah, buru-buru ia menunduk kembali. "Iya, Nak, boleh. Ini kangkung, tomat, sama cabai masih segar. Ambil saja semuanya," ucap Ibu Umi gugup sambil memasukkan sayur ke dalam plastik. "Terima kasih, Bu." Sebelum pergi, pria itu sempat melirik Umi. Pandangannya seakan bertanya-tanya siapa gadis sederhana dengan jilbab lusuh yang sibuk menunduk itu. Namun ia memilih tak banyak bicara. Malam harinya, di rumah sederhana Umi, ibunya bercerita. "Tadi siapa sangka ada tentara muda membeli sayur dari kita. Kelihatannya orang kota, wajahnya terpelihara, bukan seperti orang sini. Apa mungkin ada latihan militer dekat desa ini?" Umi hanya terdiam. Hatinya masih berdebar tanpa sebab. Ia sendiri tak tahu kenapa sosok pria tadi begitu membekas di pikirannya. Hari berganti. Beberapa kali Alfian, demikian namanya, datang lagi ke pasar itu. Selalu membeli sesuatu yang sederhana. Sayur, telur, atau bahkan sekadar seikat daun singkong. Setiap kali itu pula Umi berusaha menahan diri, tetap menunduk, tetap menjaga sikap. Namun diam-diam ia tahu, setiap kedatangan pria itu membuat hatinya bergetar. Suatu sore, Alfian memberanikan diri berbicara lebih banyak. "Ade, namamu siapa?" tanyanya lembut. Umi tertegun, menoleh sebentar lalu menunduk lagi. "Umi, Kak. Umi," ulang Alfian perlahan, seolah mencoba mengingat nama itu baik-baik. "Nama yang indah. Kamu tinggal di desa ini?" Umi mengangguk pelan. "Iya." Percakapan singkat itu membuat wajah Umi panas dingin. Ia tak terbiasa diperhatikan oleh seorang pria, apalagi sekelas perwira TNI yang jelas-jelas terlihat gagah dan terhormat. Hari-hari selanjutnya, Alfian kian sering berkunjung. Ia tak hanya membeli sayur, tetapi juga mulai mengobrol dengan Ibu Umi. Dari situlah ia tahu bahwa keluarga Umi hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya berdagang kecil-kecilan, dan Umi sendiri hanya lulusan pesantren yang kesehariannya mengajar mengaji anak-anak desa. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat hati Alfian terpikat. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan akhlak yang jarang ditemui pada wanita di kota. Suatu hari, ketika matahari sore mulai tenggelam, Alfian datang dengan wajah sedikit lebih serius. Ia menatap Umi dan ibunya, lalu berkata, "Bu, saya ingin bertanya dengan niat baik. Apakah saya boleh bersilaturahmi ke rumah untuk berbicara dengan keluarga? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara resmi." Ibu Umi hampir menjatuhkan sayur yang sedang ia susun. "Maksudmu, Nak?" Alfian tersenyum, sorot matanya mantap. "Saya ingin melamar Umi menjadi istri saya." Hening sejenak. Jantung Umi serasa berhenti berdegup. Ia menunduk, wajahnya memanas, air matanya menetes tanpa disadari. Bagaimana mungkin seorang perwira muda dari keluarga berada bisa tertarik kepada dirinya yang hanya gadis pesantren miskin? Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak tetangga yang tak percaya. Apa mungkin gadis miskin seperti Umi bisa menikah dengan perwira TNI? Itu pasti cuma gurauan, begitu komentar yang beredar. Tapi Alfian tetap teguh dengan niatnya. Beberapa minggu kemudian, rombongan keluarga Alfian datang ke rumah Umi. Mobil-mobil mewah berjejer di depan gang sempit, membuat para tetangga berhamburan keluar untuk menonton.
Dari dalam mobil, turunlah wanita anggun dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilauan. Dialah Ibu Alfian. Wajahnya menunjukkan kelas, namun tatapan matanya penuh penilaian tajam. Saat pandangannya jatuh pada Umi, ia langsung mengerutkan kening. "Jadi, ini gadisnya?" katanya sinis. Ibu Umi menunduk sopan. "Iya, Bu. Ini anak saya. Hanya lulusan pesantren." Sang ibu menambahkan, kali ini dengan nada mencemooh. Umi merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia berusaha tetap sabar. Ia tahu, jalan menuju kebahagiaan pasti tidak mudah. Meski begitu, Alfian tetap tegas di hadapan keluarganya. "Ini pilihanku. Aku mencintai Umi, bukan karena statusnya, tapi karena hatinya." Hari lamaran pun berlangsung sederhana, tanpa pesta besar. Namun di balik itu, Ibu Alfian mulai menyimpan amarah dan rasa tak terima. Ia merasa anaknya yang seorang perwira gagah telah dipermalukan karena memilih gadis miskin tak berpendidikan tinggi. Hari pernikahan ditentukan. Semua persiapan megah dilakukan oleh keluarga Alfian. Gedung besar, dekorasi mewah, undangan para pejabat, semuanya hadir. Umi hanya bisa berdoa agar hari itu berjalan lancar. Namun ia tidak tahu, badai penghinaan yang menyakitkan sedang menantinya di atas pelaminan. Sebelum akad nikah dimulai, Umi duduk di ruang rias. Tangannya gemetar memegang bunga melati yang menghiasi kepalanya. Seorang kerabat berbisik, "Kamu harus kuat, Mi. Tidak semua orang akan menyambutmu dengan baik. Tapi ingat, kesabaran selalu akan menang." Umi menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi semua ini. Aku tidak punya apa-apa selain doa." Ketika musik pernikahan mulai bergema, langkah Umi perlahan menuju pelaminan di samping Alfian yang gagah dengan seragam putih lengkap TNI AU. Semua tamu undangan berdiri, kagum melihat betapa indahnya pasangan itu. Namun di balik senyum-senyum palsu, bisikan-bisikan meremehkan masih terdengar. "Itu gadis desa, kan? Hanya lulusan pesantren. Bagaimana bisa berdampingan dengan perwira muda?" Umi mencoba menutup telinganya. Tapi ia tidak pernah menyangka rasa sakit yang lebih dalam masih menunggunya di hadapan semua orang. Hari itu, cahaya lampu kristal berkilauan di gedung megah, tempat pernikahan Umi dan Alfian digelar. Dinding-dinding berhias bunga mawar putih dan melati, sementara karpet merah terbentang dari pintu masuk menuju pelaminan. Para tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Sebagian pejabat tinggi, pengusaha, hingga keluarga besar Alfian yang terkenal kaya raya. Umi duduk di samping Alfian di atas pelaminan panjang berhias ukiran emas. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana dibandingkan gaun-gaun pengantin kalangan atas. Meski demikian, kecantikan alaminya tetap memancarkan keteduhan. Tangannya bergetar memegang buket bunga melati. Senyumnya kaku, mencoba menutupi rasa canggung dan gugup yang sejak awal tak pernah hilang. Di hadapan mereka, tamu undangan sibuk berbisik-bisik. "Itu istrinya Alfian. Serius hanya lulusan pesantren desa?" Wajahnya memang cantik, tapi latar belakangnya tidak seimbang sama sekali. Pantas saja ibunya Alfian kelihatan muram. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Umi. Ia menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Alfian yang duduk di sampingnya meremas pelantangan istrinya, memberi kekuatan. Acara resepsi berjalan. Para tamu mulai antre di meja prasmanan, mengambil makanan dengan tertib. Di tengah riuh rendah musik gamelan modern yang mengalun, tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar dari arah pelaminan. Suara itu datang dari Ibu Alfian. "Berhenti semua!" teriaknya sambil berdiri dari kursi keluarga. Suasana seketika hening. Para tamu yang sedang mengambil makanan berhenti. Musik pun mendadak terhenti, hanya menyisakan detak jantung Umi yang berdebar kencang. Dengan langkah angkuh, Ibu Alfian maju ke tengah ruangan. Gaun kebaya emas yang dikenakannya berkilauan di bawah lampu, sementara perhiasan berlian di leher
dan tangannya berkilat menyilaukan mata. Tatapannya tajam tertuju pada Umi. "Lihatlah semua orang," katanya dengan suara penuh amarah. "Ini menantu yang dipilih anakku. Seorang gadis miskin, hanya lulusan pesantren kampung. Tidak pantas mendampingi Alfian yang sudah bekerja keras, dididik tinggi, dan berasal dari keluarga konglomerat." Bisikan tamu semakin riuh. Sebagian terkejut, sebagian lagi menutup mulutnya. Tidak percaya seorang ibu bisa berkata sekeras itu di tengah resepsi mewah. Wajah Umi memucat. Tangannya bergetar hebat. Ia menunduk semakin dalam, berharap bumi bisa menelannya saat itu juga. Air matanya menetes, menodai riasan sederhana di pipinya. "Dengar kalian semua," lanjut Ibu Alfian lantang. "Aku sudah bilang sejak awal, aku tidak setuju. Gadis ini hanya membawa aib bagi keluarga kita. Bagaimana mungkin keluarga sebesar kita menerima menantu yang bahkan tidak tamat sekolah umum? Apa kata orang nanti? Apa kata kerabat kita?" Alfian berdiri, wajahnya merah padam menahan amarah. "Ibu, cukup. Jangan permalukan istriku di depan semua orang." Namun Ibu Alfian menepis kata-kata itu. "Diam kamu, Alfian. Kau dibutakan oleh rasa kasihan dan wajah manis gadis ini. Kau lupa siapa dirimu. Kau lupa siapa keluargamu." Suasana semakin mencekam. Para tamu menahan napas, tak berani bicara. Hanya suara tangis lirih Umi yang terdengar, meski ia berusaha menutup mulutnya agar tidak terdengar jelas. Tiba-tiba, dalam amarahnya, Ibu Alfian melangkah ke meja prasmanan. Ia meraih sebuah wadah stainless besar berisi rendang dan nasi padang yang masih penuh. Dengan wajah menyala-nyala, ia mengangkat wadah itu tinggi-tinggi. "Kalau memang ingin jadi menantu keluarga ini, terimalah kehinaan ini," teriaknya. Tanpa ragu, ia menumpahkan wadah penuh makanan itu tepat di atas kepala Umi. Biur. Makanan panas bercampur kuah lengket mengalir di kepala Umi, menodai gaun pengantinnya, membasahi wajah dan tubuhnya. Suara tamu serentak teriak kaget. Beberapa menutup mulut dengan tangan, sebagian lagi berdiri dari kursi dengan wajah syok. Umi menjerit lirih, tubuhnya gemetar, tangisnya pecah. Gaun putih yang tadi indah, kini kotor penuh kuah coklat dan nasi yang menempel. Rambut yang tersusun rapi di balik jilbabnya terasa basah dan berat. Alfian bergegas melindungi istrinya, meraih bahu Umi yang terhuyung. "Umi, sabar, sayang. Aku bersamamu," katanya dengan suara serak menahan tangis dan marah. Namun Ibu Alfian tidak berhenti. "Begitulah tempatmu, tidak pantas duduk di pelaminan keluarga kami. Kau hanya gadis miskin. Tidak ada yang membanggakan dari dirimu." Beberapa tamu berusaha menenangkan situasi. Seorang paman Alfian mendekat. "Cukup, Kak. Jangan begini. Semua tamu melihat." Tapi Ibu Alfian malah menunjuk Umi. "Biar semua orang tahu, aku tidak mengakui pernikahan ini." Umi jatuh terduduk di kursi, wajahnya menunduk dalam-dalam. Air mata bercampur kuah rendang menetes di pipinya. Suasana gedung pernikahan menjadi kacau. Beberapa tamu memilih meninggalkan tempat, tak sanggup melihat penghinaan keji itu. Sebagian lain berbisik-bisik, menggelengkan kepala. Alfian berdiri di depan Umi, menghadang ibunya. "Ibu, kalau ibu terus melukai istriku, maka mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi anakmu." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Ibu Alfian terbelalak, tak percaya anak yang ia banggakan berani menentangnya di depan umum. "Alfian, kau gila? Kau rela melawan ibumu demi gadis itu?" "Aku rela, Bu, karena dia istriku, kehormatanku. Kau tidak berhak mempermalukannya." Teriakan Alfian bergema, membuat beberapa tamu bertepuk tangan pelan, kagum pada ketegasannya. Tapi bagi Umi, luka sudah terlalu dalam. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya lemah. Malam itu, pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi bencana. Gedung megah saksi bisu seorang ibu yang tega mempermalukan menantu di depan ratusan pasang mata.
Namun tak ada yang tahu, 2 hari setelah kejadian itu, sebuah kebenaran besar akan terbongkar. Kebenaran yang akan membuat semua orang, terutama Ibu Alfian, terkejut, syok, dan menyesali perbuatannya. 2 hari berlalu sejak pernikahan, yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidup Umi berubah menjadi luka yang dalam. Kenangan tentang wadah makanan yang ditumpahkan di kepalanya masih membekas jelas. Setiap kali Umi menutup mata, ia masih bisa merasakan bau kuah rendang yang menempel di gaun pengantinnya, serta tatapan ratusan mata yang menyaksikan penghinaan itu. Di rumah besar keluarga Alfian, suasana dingin terasa mencekam. Umi lebih banyak berdiam diri di kamar pengantin, duduk di pojok ranjang sambil menatap kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab karena air mata yang tak henti mengalir. Alfian selalu berusaha menemaninya, menghibur, menguatkan. Namun luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. "Umi, maafkan aku," kata Alfian pelan sambil menggenggam tangan istrinya. "Aku seharusnya bisa mencegah semua itu. Aku tak pernah menyangka ibu berbuat sejauh itu." Umi menggeleng, suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Bukan salahmu, Alfian. Aku hanya tidak mengerti kenapa aku begitu dibenci. Padahal aku tidak pernah meminta apapun. Aku hanya ingin menjadi istrimu yang sederhana." Alfian menunduk, rasa bersalah menggerogoti dadanya. Ia tahu, menghadapkan Umi pada keluarganya berarti menyerahkan gadis itu pada ujian yang berat. Namun ia juga yakin, suatu hari nanti semua akan berubah. Ia hanya tidak tahu bagaimana caranya. Di sisi lain rumah, Ibu Alfian masih bergelimang dalam egonya. Sejak pesta pernikahan itu, ia bahkan tak pernah menengok kamar pengantin. Baginya, Umi hanyalah noda yang mencoreng kehormatan keluarga besar. Anak itu hanya membawa malu, gumamnya setiap kali berbicara dengan kerabat. "Aku tidak akan pernah mengakuinya." Namun takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Hari itu, ketika Alfian sedang bertugas ke markas sebentar, seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Seorang pria paruh baya dengan peci hitam, sorban putih di leher, dan wajah teduh yang membawa wibawa. Ia adalah Kiai Maksum, pimpinan besar sebuah pesantren modern terkenal di kota. Kehadirannya membuat para pembantu rumah berbisik-bisik takjub. "Ibu, ada Kiai Maksum ingin bertemu," lapor salah satu pembantu dengan nada gugup. Ibu Alfian yang sedang duduk di ruang tamu mendadak terkejut. "Kiai Maksum, pesantren Al-Hikmah itu?" "Ya, Bu." Dengan cepat ia merapikan kebayanya, berdiri menyambut tamu istimewa itu. "Assalamualaikum, Kiai." "Astagfirullah, kenapa Kiai jauh-jauh datang kemari? Bukankah biasanya kami yang sowan?" Kiai Maksum tersenyum ramah. "Waalaikumsalam, Bu. Saya datang bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan." Mereka duduk. Ibu Alfian menatap penuh hormat, meski dalam hatinya bertanya-tanya. Kiai sebesar itu, yang pesantrennya memiliki ribuan santri dan dihormati pejabat negara. Untuk apa datang ke rumahnya secara mendadak? Kiai Maksum menarik napas dalam. "Saya datang untuk menemui putri dari sahabat karib saya yang dulu. Namanya..." Umi sekejap, wajah Ibu Alfian menegang. "Umi? Menantu saya itu?" "Betul," jawab Kiai Maksum tenang. "Apakah beliau ada di rumah?" Tanpa menunggu jawaban, suara pintu kamar terbuka. Umi keluar perlahan, wajahnya masih sembab. Namun ketika melihat sosok Kiai Maksum, ia terperanjat. Air matanya langsung jatuh, lalu ia bersujud di kaki pria itu. "Kiai, maafkan saya. Sudah lama saya tidak sowan." Kiai Maksum membungkuk, mengangkat Umi berdiri. "Anakku, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku tidak tahu bahwa pernikahanmu malah membuatmu menderita." Ibu Alfian terdiam, bingung. "Kiai, maaf, saya tidak mengerti. Apa maksud Kiai dengan memanggil Umi anakku?" Kiai Maksum menatap lurus. "Karena Umi memang seperti anakku sendiri. Ayahnya adalah sahabat karibku, almarhum Kiai Hashim. Beliau meninggalkan wasiat agar aku menjaga Umi. Dan tahukah Ibu,
Umi bukan sekadar gadis lulusan pesantren desa. Ia adalah satu-satunya ahli waris dari pesantren Al-Hikmah. Pesantren terbesar yang kini memiliki cabang di seluruh negeri. Kata-kata itu meledak di ruang tamu bagai petir di siang bolong. Ibu Alfian terbelalak. Apa? Pesantren Al-Hikmah? Pesantren yang punya universitas Islam sendiri itu? Betul, jawab Kiai Maksum. Dan sejak ayahnya wafat, Umi yang berhak meneruskan kepemimpinan itu. Ia mungkin terlihat sederhana, tapi darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah seorang pejuang dakwah. Banyak pejabat, pengusaha, bahkan jenderal yang hormat kepadanya karena nama besar ayahnya. Hanya saja Umi memilih hidup rendah hati. Tetap tinggal di desa, mengajar anak-anak kecil tanpa pernah memperkenalkan siapa dirinya. Umi terisak, menunduk. Kiai, saya tidak pernah ingin dianggap istimewa. Saya hanya ingin menjadi wanita biasa. Saya hanya ingin beribadah dan mengabdi kepada suami saya. Kiai Maksum menepuk pundaknya lembut. Dan itulah yang membuatmu istimewa, Umi. Ibu Alfian tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang lengan kursi. Semua yang ia katakan 2 hari lalu, semua penghinaan yang ia lemparkan di depan tamu, mendadak berbalik menjadi tamparan keras baginya. Ia tidak menyangka, menantu yang ia hina habis-habisan ternyata jauh lebih mulia dan terhormat daripada yang ia kira. Tak lama, Alfian pulang dari markas. Ia terkejut melihat Kiai Maksum duduk di ruang tamu. Kiai, astagfirullah, saya tidak tahu Anda datang. Ia mencium tangan Kiai itu penuh hormat. Kiai Maksum tersenyum. Alfian, jagalah istrimu baik-baik. Dia bukan hanya anugerah untukmu, tapi juga titipan besar yang akan mengangkat derajatmu. Jangan pernah biarkan ada lagi yang meremehkannya. Alfian mengangguk, lalu menoleh ke Umi dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, Kiai. Sementara itu, Ibu Alfian masih terpaku. Ia merasa bumi berguncang di bawah kakinya. Semua kebanggaan, semua kesombongan yang ia junjung tinggi, kini runtuh dalam sekejap. Malam itu, setelah Kiai Maksum pamit, suasana rumah menjadi sunyi. Umi kembali masuk ke kamar bersama Alfian. Namun di ruang tamu, Ibu Alfian duduk sendirian, memegang keningnya yang berat. Kata-kata Kiai Maksum terus terngiang di telinganya. Umi adalah ahli waris pesantren terbesar di negeri ini. Perlahan, ia mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Ia bukan hanya telah menghina seorang menantu, tapi juga telah mempermalukan nama besar yang seharusnya ia hormati. Namun penyesalan itu belum terucap. Rasa gengsi masih menahannya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali kebutaan hatinya. Dan mulai malam itu, kabar tentang identitas Umi mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, dari tetangga ke pejabat, dari santri ke masyarakat luas. Dalam hitungan hari, semua orang tahu siapa sebenarnya Umi, gadis pesantren miskin yang pernah dipermalukan di pelaminan. Tinggal menunggu waktu, kebenaran itu akan menyeruak terang di hadapan semua orang, membuat seluruh penghinaan yang pernah dilemparkan kepadanya kembali sebagai balasan yang telak. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus kaca jendela rumah besar keluarga Alfian. Suasana rumah yang biasanya ramai oleh tamu dan kerabat, kini mendadak hening. Namun di luar tembok tinggi itu, dunia sudah mulai bergemuruh. Nama Umi, gadis sederhana yang 2 hari lalu dipermalukan di pelaminan, mulai menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Awalnya kabar itu hanya tersebar di desa. Para tetangga yang sempat menyaksikan kehadiran Kiai Maksum di rumah keluarga Alfian bercerita dengan nada penuh takjub. Kau tahu, Umi itu ternyata anaknya almarhum Kiai Hashim, Kiai besar, pemilik pesantren Al-Hikmah. Benarkah? Astagfirullah, pantas wajahnya teduh sekali. Tidak heran dia sangat sabar waktu dihina di pelaminan. Ya Allah, ternyata kita semua salah menilai. Selama ini kita kira Umi hanya gadis miskin biasa. Bisikan itu merambat cepat keluar desa. Kabar menyebar ke kota,
masuk ke telinga para santri alumni pesantren Al-Hikmah, hingga sampai ke media lokal. Dalam waktu singkat, berita itu muncul di halaman depan koran harian. Judulnya mencolok, "Menantu perwira TNI ternyata ahli waris pesantren terbesar." Artikel itu mengisahkan riwayat Umi, putri dari Kiai Hashim, tokoh besar yang selama hidupnya dihormati karena keilmuannya dan perjuangannya membangun pesantren. Dituliskan juga bagaimana Umi memilih hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia, hingga akhirnya menikah dengan Alfian. Yang membuat berita itu semakin menyentuh adalah kisah bagaimana Umi rela dihina di pelaminan, namun tetap sabar dan tidak membalas satu kata pun. Media sosial pun ikut heboh. Foto-foto Umi dengan gaun pengantin yang ternodai makanan diambil diam-diam oleh tamu yang hadir, beredar luas. Namun kali ini komentar publik berbalik membela Umi. Masya Allah, ini contoh kesabaran seorang wanita sejati. Siapapun yang menghina beliau pasti menyesal sekarang. Lihat wajahnya, meski dipermalukan, tetap ada keteduhan. Hanya orang berhati besar yang mampu seperti itu. Di rumah besar keluarga Alfian, Ibu Alfian membaca berita itu dengan tangan gemetar. Korannya jatuh ke lantai, sementara matanya berkaca-kaca. Bayangan malam pesta pernikahan kembali terputar di kepalanya. Ia melihat dirinya sendiri berteriak-teriak, melontarkan hinaan, dan menumpahkan wadah makanan ke kepala menantunya. Kini semua itu menjadi aib besar yang tersebar di mana-mana. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya pelan, namun hatinya tahu bahwa semua sudah terlambat. Sementara itu, pintu rumah keluarga Alfian mulai dipenuhi tamu tak terduga. Para pejabat daerah, pengusaha, bahkan tokoh agama berdatangan ingin bertemu Umi. Mereka membawa bingkisan, bunga, dan salam hormat. "Assalamualaikum, kami alumni pesantren Al-Hikmah. Kami datang untuk memberikan dukungan kepada Bunyai Umi," kata seorang pria paruh baya dengan sorban putih, menunduk penuh hormat di hadapan Umi. Umi terperanjat, buru-buru menolak dengan halus. "Jangan panggil saya begitu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya istri biasa. Saya hanya ingin hidup sederhana." Namun mereka tetap bersikeras. "Tidak, Anda adalah putri Kiai Hashim. Darah perjuangan beliau ada pada Anda. Kami tidak bisa membiarkan Anda diremehkan lagi. Hari demi hari, semakin banyak orang datang. Rumah besar itu berubah seperti pesantren sementara, dipenuhi doa, zikir, dan ucapan hormat untuk Umi. Para wartawan pun berkali-kali mencoba meliput, meski Alfian selalu berusaha menjaga privasi istrinya. Alfian memandang Umi dengan bangga. "Lihat, sayang, inilah takdir Allah. Kesabaranmu membuahkan penghormatan. Semua orang kini tahu siapa dirimu sebenarnya." Umi hanya menunduk, air mata jatuh di pipinya. "Tapi aku tidak ingin semua ini membuat orang lain sakit hati. Aku takut, Alfian. Aku takut justru keluargamu semakin membenciku." Alfian menggenggam tangannya erat. "Aku ada di sampingmu. Selama aku hidup, aku akan menjagamu." Di kamar lain, Ibu Alfian tidak bisa tidur. Setiap malam ia hanya termenung, mendengar suara-suara tamu yang datang memuji Umi. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk dadanya. Kebanggaannya runtuh. Wanita yang ia hina ternyata justru dihormati semua orang. Sore itu, ketika halaman rumah dipenuhi santri yang datang membawa bunga melati sebagai penghormatan, Ibu Alfian akhirnya tak kuasa lagi. Ia menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. "Apa yang sudah aku lakukan? Ya Allah, bagaimana aku bisa begitu buta? Aku menghina anak dari sahabat besar almarhum suamiku sendiri. Aku mempermalukan wanita yang mulia di hadapan semua orang, namun rasa gengsi masih menahan langkahnya. Ia belum sanggup mendatangi Umi dan meminta maaf. Malam harinya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang pejabat tinggi Kementerian Agama, didampingi ajudannya. Semua orang yang ada di halaman terperangah. Pria itu langsung mencari Umi, lalu menyalaminya dengan penuh hormat.
Bu Umi, atas nama negara, saya ingin menyampaikan terima kasih. Almarhum ayah Anda, Kiai Hashim, telah berjasa besar membangun pendidikan Islam di negeri ini. Dan kini, nama Anda juga mulai dikenal karena kesabaran dan keteguhan hati. Kami berharap suatu saat nanti, Anda bisa melanjutkan jejak beliau Umi meneteskan air mata. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan mendapat penghormatan sebesar itu. Sementara di balik tirai kamar, Ibu Alfian menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Lututnya lemas, tubuhnya bergetar. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, betapa kecilnya diriku. Betapa sombongnya aku telah menilai manusia hanya dari harta dan dunia. Aku telah menodai kehormatan menantuku sendiri." Malam itu, ia terisak sendirian, menyadari bahwa penyesalan sudah tak bisa ditahan lagi. Namun keberanian untuk meminta maaf masih belum muncul. Ia hanya bisa menunggu waktu, sementara rasa malu semakin menyesakkan dada. Di sisi lain, Alfian duduk di samping Umi, memeluk bahunya. "Sayang, ini baru permulaan. Aku yakin semua ini akan berakhir dengan kebenaran yang nyata. Orang-orang akan melihatmu sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana yang mereka kira." Umi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh penghormatan, Alfian. Aku hanya ingin diterima sebagai istrimu. Aku hanya ingin keluargamu berhenti membenciku." Namun Umi tidak tahu, waktu sedang menyiapkan momen besar. Momen di mana semua kebenaran akan dipertontonkan di depan mata mertuanya sendiri. Dan tidak ada lagi ruang bagi kebencian untuk bersembunyi. Sejak kabar tentang Umi tersebar luas, rumah besar keluarga Alfian tak pernah sepi dari tamu. Setiap hari selalu ada rombongan yang datang. Entah itu alumni pesantren Al-Hikmah, pejabat daerah, tokoh agama, atau bahkan masyarakat biasa yang sekadar ingin melihat sosok wanita yang sempat dipermalukan, namun ternyata memiliki kedudukan mulia. Halaman rumah berubah seperti pusat keramaian. Mobil-mobil berjejer di depan gerbang. Karangan bunga ucapan selamat berdiri berderet. Bahkan beberapa media televisi menunggu kesempatan untuk mewawancarai Umi. Umi sendiri masih merasa kikuk. Ia bukan tipe wanita yang suka tampil di depan umum. Setiap kali tamu datang, ia hanya menunduk, menjawab dengan singkat, dan tersenyum seadanya. Hatinya masih diliputi luka. Namun semua tamu yang datang justru semakin kagum pada kesederhanaannya. "Lihatlah, meskipun dipuja-puja, ia tetap rendah hati," ujar seorang ibu pejabat kepada temannya. Ya, benar. Ini menantu yang seharusnya dibanggakan, bukan dihina, timpal yang lain. Sementara itu, di kamar pribadinya, Ibu Alfian semakin terhimpit oleh kenyataan. Sejak pesta pernikahan itu, ia tidak pernah keluar menemui para tamu. Rasa malu yang begitu besar membuatnya bersembunyi di balik pintu. Namun bukan berarti ia terbebas dari pembicaraan. Kerabat-kerabat kaya mulai berdatangan, bukan hanya untuk menyalami Umi, tetapi juga untuk menegur dirinya. "Saudariku," kata seorang tante Alfian dengan nada dingin. "Bagaimana mungkin kau bisa setega itu kepada Umi? Kau tahu siapa sebenarnya dia, bukan? Ia adalah anak Kiai Hashim, ulama besar yang jasanya begitu banyak." Ibu Alfian hanya menunduk, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi sekarang semua orang tahu," lanjut tante itu. "Dan kau, yang seharusnya menunjukkan kebijaksanaan sebagai orang tua, malah mempermalukannya. Kau sadar, bukan, betapa besar aib yang sudah kau buat." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ibu Alfian hanya bisa menangis diam-diam setelah kerabatnya pergi. Malamnya, ia duduk sendirian di kursi goyang. Bayangan wajah Umi saat ditumpahi wadah makanan terus menghantui pikirannya. Ia melihat Umi menangis, tubuhnya bergetar, gaun putihnya ternodai kuah rendang. Dan lebih dari itu, ia mendengar teriakan anaknya sendiri Alfian, yang rela menentangnya demi membela istrinya. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, betapa hinanya aku.
Betapa butanya mataku menilai manusia hanya dari harta dan duniawi. Aku sudah menutup hatiku terhadap kesabaran dan ketulusan. Namun gengsi yang menahun masih menahannya. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Hatinya belum siap untuk merendahkan diri di hadapan menantu yang dulu ia hina. Hari demi hari berlalu, tekanan dari luar semakin kuat. Media terus menyorot kisah Umi. Beberapa stasiun televisi nasional menyiarkan berita tentangnya. Di layar kaca, wajah Umi tampak dengan air mata yang menetes, disertai teks. Kesabaran seorang menantu yang dihina. Saat menonton berita itu, Ibu Alfian merasa tubuhnya lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, ini semua salahku. Bukan hanya media, bahkan sahabat-sahabat arisannya pun mulai menjauh. Di grup pertemanan, ia hanya bisa membaca pesan-pesan menyakitkan. Aku malu punya teman sepertimu. Bagaimana bisa kau mempermalukan menantu yang ternyata lebih mulia darimu? Rasanya aku tak ingin lagi duduk semeja denganmu. Satu persatu, dunia yang dulu ia banggakan runtuh. Di sisi lain, Umi semakin mendapat tempat di hati banyak orang. Para pejabat yang datang memintanya untuk hadir di berbagai acara keagamaan. Namun Umi selalu menolak halus, memilih tinggal di rumah dan merawat suaminya. Ia tidak ingin mencari ketenaran dari penderitaannya. Sore itu, ketika Alfian pulang dari markas, ia melihat istrinya duduk di serambi rumah, mengajar beberapa anak kecil membaca Al-Quran. Suara Umi lembut, menuntun mereka satu persatu dengan penuh kesabaran. Alfian berdiri terpaku, hatinya bergetar. Inilah alasanku memilihmu, Umi, bisiknya dalam hati. Kau bukan hanya istriku, kau adalah cahaya yang menuntunku. Di dalam rumah, Ibu Alfian mengintip dari balik tirai. Air matanya kembali jatuh. Ia menyaksikan sendiri bagaimana menantunya, yang dulu ia hina sebagai gadis miskin tak berguna, justru kini menjadi teladan bagi banyak orang. Anak-anak kecil duduk dengan sopan, mendengarkan setiap lantunan ayat dari bibir Umi. Hatinya semakin hancur. Malam itu, ia tak sanggup lagi. Ia mengetuk pelan pintu kamar pengantin. Alfian membuka pintu dengan wajah terkejut. Ibu, ada apa? Ibu Alfian menunduk, suaranya lirih. Boleh aku bicara dengan Umi? Umi yang duduk di tepi ranjang menoleh. Jantungnya berdetak kencang. Ini pertama kalinya sang mertua ingin menemuinya sejak hari pernikahan. Dengan langkah gemetar, Ibu Alfian masuk. Matanya sembab, wajahnya penuh penyesalan. Ia mendekati Umi, lalu tiba-tiba berlutut di hadapannya. Umi, maafkan aku, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Aku sudah berbuat sangat keji kepadamu. Aku sudah buta oleh kesombongan. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya melihat kemiskinanmu. Aku tidak melihat hatimu. Maafkan aku, menantuku suasana kamar hening. Alfian tertegun, tak percaya melihat ibunya merendahkan diri sedemikian rupa. Umi menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Dengan hati bergetar, ia mengangkat tubuh ibu mertuanya. Ibu, jangan seperti ini. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Semua yang terjadi sudah menjadi takdir Allah. Saya sudah memaafkan ibu sejak hari itu juga. Tangisan mereka pecah bersamaan. Ibu mertua dan menantu yang dulu terpisah oleh kesombongan kini dipersatukan oleh air mata penyesalan. Namun, meski kata maaf telah terucap, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada banyak mata di luar sana yang menilai. Masih ada rasa malu yang harus ditebus. Dan jalan menuju pengakuan penuh masih panjang. Sejak malam itu, ketika kata maaf akhirnya terucap di kamar pengantin, suasana rumah besar keluarga Alfian sedikit berubah. Hubungan antara Umi dan ibu mertuanya tidak lagi setegang sebelumnya. Namun, meski sudah meminta maaf secara pribadi, hati kecil ibu Alfian masih digelayuti kegelisahan. Ia tahu, kesalahannya bukan hanya terhadap Umi, tetapi juga terhadap ratusan tamu undangan yang menyaksikan kejadian memalukan di pelaminan. Lebih parah lagi,
Kini seluruh masyarakat bahkan media telah mengetahui aib itu. Pagi itu, saat duduk di kursi ruang tamu, Ibu Alfian membuka lembaran koran terbaru. Wajah Umi terpampang besar di halaman depan. Judulnya membuat hatinya kembali bergetar. Wanita pesantren yang dihina kini dihormati semua kalangan. Tangannya gemetar memegang koran. Air matanya jatuh menetes di atas huruf-huruf berita. Ya Allah, bisiknya lirih. Bagaimana aku bisa menebus semua ini? Aku sudah membuat dunia membenciku. Di luar rumah, suasana justru semakin ramai. Karangan bunga terus berdatangan, tamu-tamu terus mengalir, dan semua datang dengan satu tujuan, menemui Umi. Hampir tidak ada seorang pun yang datang mencari dirinya. Ibu Alfian merasa semakin kecil. Di rumahnya sendiri, ia seperti orang asing. Ia mendengar bisikan-bisikan para tamu yang masuk. Itulah ibunya Alfian kan? Yang menghina Umi di pelaminan. Iya, betul. Astagfirullah. Bagaimana bisa seorang ibu bersikap seperti itu? Bisikan-bisikan itu menusuk hati. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Setiap tatapan tamu seakan menuding dan menghakiminya. Siang harinya, sebuah undangan tak terduga datang. Seorang tokoh masyarakat meminta keluarga besar Alfian hadir dalam acara doa bersama di balai desa. Acara itu sengaja diadakan untuk mendoakan arwah almarhum Kiai Hashim, ayah Umi, sekaligus memberikan penghormatan kepada keturunannya. Bu, kita harus datang, kata Alfian tegas. Ibu Alfian menelan ludah. Apa aku harus ikut? Ya Bu, semua orang menunggumu malam itu. Balai desa penuh sesak. Ratusan orang hadir, dari warga desa, para santri, hingga pejabat daerah. Di depan ruangan, Umi duduk tenang, mengenakan jilbab putih sederhana. Wajahnya teduh meski matanya masih menyimpan luka. Di sampingnya, Alfian mendampingi dengan seragam kebanggaan TNI AU. Ketika rombongan keluarga Alfian masuk, suasana seketika berubah. Semua mata menoleh. Bisikan-bisikan terdengar lagi. Itu dia, ibu mertua yang menghina Umi. Apakah dia berani meminta maaf di depan umum? Langkah Ibu Alfian terasa berat. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya tertunduk, tak sanggup menatap kerumunan. Ia duduk di kursi depan, namun tubuhnya terasa lemas. Setelah doa bersama selesai, Kiai Maksum yang memimpin acara berdiri. Suaranya lantang namun lembut. Malam ini, kita tidak hanya mendoakan almarhum Kiai Hashim, tetapi juga merenungkan makna akhlak. Sebab akhlak lebih tinggi derajatnya daripada kedudukan duniawi. Dan kita semua telah menyaksikan, 2 hari lalu ada ujian besar yang menimpa menantu beliau, Ananda Umi. Ruangan hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi. Kiai Maksum menoleh ke arah Umi. Anakku, engkau sudah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Engkau sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Lalu pandangan Kiai Maksum beralih kepada Ibu Alfian. Dan malam ini kita juga ingin mendengar sesuatu dari seorang ibu. Karena tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Semua mata kini tertuju pada Ibu Alfian. Ia gemetar. Tangannya bergetar hebat, bibirnya keluh. Namun ia tahu, inilah saatnya. Dengan langkah tertatih, ia berdiri. Suaranya bergetar, namun cukup lantang terdengar ke seluruh ruangan. Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Malam ini aku berdiri dengan penuh rasa malu. Aku adalah orang yang telah menghina menantuku sendiri, Umi, di hari pernikahannya. Aku menumpahkan makanan di kepalanya, aku merendahkannya di depan kalian semua. Beberapa orang menarik napas keras, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap dengan mata tajam. Aku tahu, tidak ada yang bisa menghapus kejadian itu. Tapi malam ini aku ingin memohon ampun. Pertama kepada Allah, lalu kepada kalian semua. Dan terutama kepada Umi. Aku hanyalah seorang ibu yang dibutakan oleh kesombongan. Aku salah menilai, aku salah memperlakukan. Ampunilah aku. Tangisnya pecah. Air matanya jatuh deras, membasahi kebaya mewah yang dikenakannya.
Ia berlutut di depan Umi, di hadapan semua orang. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya seorang wanita yang biasanya angkuh kini rela merendahkan diri di depan publik. Umi terperanjat. Air matanya ikut jatuh. Dengan cepat ia berdiri, mengangkat tubuh ibu mertuanya. "Ibu, jangan seperti ini. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Tidak ada lagi yang perlu diungkit. Mari kita mulai lembaran baru." Tangisan mereka bersatu. Suasana balai desa menjadi haru. Banyak orang ikut menangis, teringat akan dosa dan kesalahan masing-masing. Kiai Maksum mengangguk, matanya berkaca-kaca. Inilah bukti kebesaran hati. Allah meninggikan derajat orang yang mau merendahkan dirinya demi kebenaran malam itu menjadi titik balik. Ibu Alfian yang sebelumnya dibenci dan dihujat, mulai mendapat simpati kembali karena keberaniannya meminta maaf di hadapan umum. Namun jalan menuju penerimaan penuh masih panjang. Rasa malu tidak akan hilang secepat itu. Sepulang dari acara, di dalam mobil, Ibu Alfian menggenggam tangan Umi dengan erat. "Terima kasih nak, sudah mau memaafkan. Aku tahu tidak pantas bagiku berharap lebih. Tapi aku ingin menebus semuanya, sedikit demi sedikit. Aku ingin dunia tahu bahwa aku bangga memilikimu sebagai menantu." Umi tersenyum lembut, meski air matanya masih menetes. "Ibu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup sayangi kami, itu sudah lebih dari cukup." Namun di dalam hati, Ibu Alfian bertekad. Ia akan melakukan apapun untuk menunjukkan penyesalannya. Bahkan jika harus menghadap publik berkali-kali, ia siap melakukannya. Dan sejak malam itu, cerita mereka tidak lagi hanya tentang luka, tapi juga tentang perjalanan penebusan, perjuangan seorang ibu mertua yang berusaha memperbaiki kesalahan besar di hadapan dunia. Hari-hari setelah acara doa bersama di balai desa berjalan dengan nuansa baru. Nama Umi semakin dikenal, bukan hanya di desa tetapi juga hingga ke kota-kota besar. Media nasional masih terus menyorotnya. Bahkan beberapa tokoh terkenal menyebutnya sebagai simbol kesabaran seorang wanita. Namun bagi Umi, semua itu terasa berat. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi sorotan. Baginya, kehidupan sederhana sudah lebih dari cukup. Ia hanya ingin membangun rumah tangga dengan Alfian, mendampingi suaminya, dan tetap mengajar anak-anak mengaji. Tapi keadaan sudah berubah. Dunia seakan memaksanya melangkah ke panggung yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ibu Alfian mulai menepati ucapannya. Sejak meminta maaf di balai desa, ia tak lagi mengurung diri. Ia berusaha hadir setiap kali ada tamu yang datang. Meski awalnya banyak yang masih menatapnya sinis, ia mencoba menundukkan kepala, menerima semua ucapan dengan rendah hati. "Terima kasih sudah datang," ucapnya lirih, setiap kali ada tamu yang menyalami Umi. Beberapa tamu mengangguk, sebagian masih enggan menjawab. Tapi Ibu Alfian tahu, semua itu adalah konsekuensi. Rasa malu memang tidak akan hilang dalam sekejap. Suatu siang, sebuah undangan resmi datang dari pemerintah daerah. Umi diminta hadir dalam acara peringatan Hari Besar Islam di alun-alun kota. Panitia secara khusus meminta Umi duduk di kursi kehormatan, mendampingi para tokoh agama. Alfian membaca undangan itu dengan serius. "Sayang, ini undangan resmi. Tidak mungkin kita menolaknya." Umi menunduk, wajahnya cemas. "Aku takut Alfian. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pantas duduk di sana. Justru karena kesederhanaanmu, mereka mengundangmu," jawab Alfian menenangkan. "Dan kali ini kita tidak sendiri. Ibu juga akan ikut mendengar itu." Ibu Alfian yang duduk di kursi dekat mereka terdiam. Dadanya berdebar keras. Ia sadar, ini akan menjadi ujian besar baginya. Seluruh masyarakat akan melihat apakah ia benar-benar menyesal atau hanya pura-pura. Hari itu pun tiba. Alun-alun kota dipenuhi ribuan orang. Spanduk besar terbentang. Peringatan Hari Besar Islam dan doa bersama. Di panggung utama, kursi-kursi disusun rapi untuk para tamu kehormatan. Umi datang dengan pakaian sederhana, gamis putih polos dan jilbab biru muda.
Wajahnya teduh meski matanya tampak gugup. Di sampingnya, Alfian mengenakan seragam TNI AU, tegap dan gagah. Dan di belakang mereka, berjalanlah Ibu Alfian dengan kebaya sederhana, jauh dari kemewahan yang biasanya ia kenakan. Begitu rombongan mereka tiba, riuh rendah suara terdengar dari kerumunan. Itu dia Bu Umi, yang kemarin dihina di pelaminan. Dan itu mertuanya. Ya Allah, aku tidak percaya ia berani muncul. Tatapan mata dari ribuan orang seakan menusuk ke tubuh Ibu Alfian. Tangannya gemetar, langkahnya hampir goyah. Tapi ia menggenggam erat tas kecilnya, menahan diri agar tidak mundur. Aku harus kuat, aku harus menebus semua ini, bisiknya dalam hati. Acara dimulai dengan lantunan ayat suci. Setelah itu, seorang pembawa acara mempersilakan tamu kehormatan naik ke panggung. Umi didampingi Alfian naik perlahan. Semua mata tertuju padanya. Kilatan kamera berulang kali menyambar, memotret wajahnya yang teduh. Namun perhatian sebagian besar orang justru tertuju pada Ibu Alfian. Mereka menunggu apa yang akan dilakukannya. Apakah ia akan duduk angkuh seperti dulu, ataukah benar-benar berubah? Dan saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Umi hendak duduk di kursi kehormatan, Ibu Alfian tiba-tiba maju. Ia menarik kursi, lalu menunduk, mengatur agar menantunya duduk dengan nyaman. Semua orang terperangah. Seorang ibu mertua yang dulu mempermalukan menantunya di pelaminan, kini berdiri di depan ribuan orang, menundukkan diri untuk melayani Umi. Bisikan kagum terdengar di mana-mana. Allahu Akbar, dia sungguh-sungguh menyesal. Lihatlah, ia bahkan rela merendahkan diri. Inilah bukti bahwa hati manusia bisa berubah. Umi sendiri terkejut. Ia menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Perlahan ia menggenggam tangan sang ibu. Ibu, jangan lakukan ini. Saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun Ibu Alfian menggeleng, air mata menetes di pipinya. Biarkan aku, Nak. Biarkan aku menebus semua kesalahanku. Dulu aku mempermalukanmu di depan banyak orang. Sekarang biarkan aku belajar merendahkan diriku di depan banyak orang juga. Suasana panggung mendadak haru. Banyak orang yang hadir menitikkan air mata. Kamera televisi yang menyorot menyiarkan momen itu ke seluruh negeri. Acara berlanjut dengan khidmat. Beberapa tokoh agama memberi ceramah, termasuk Kiai Maksum yang juga hadir. Dalam ceramahnya ia berkata, jangan pernah kita menilai seseorang dari dunia yang tampak, karena Allah selalu melihat hati. Hari ini kita belajar dari seorang menantu yang sabar, dan seorang ibu mertua yang berani meminta maaf. Tepuk tangan bergemuruh. Umi menunduk, meneteskan air mata, sementara Ibu Alfian terisak dalam diam. Sepulang dari acara, suasana mobil hening. Namun tiba-tiba Ibu Alfian memecah keheningan. Umi, aku tahu jalan ini masih panjang. Orang-orang mungkin sudah mulai memaafkanku, tapi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Aku ingin melakukan lebih banyak, agar suatu hari aku bisa berdiri di hadapan Allah dengan tenang. Umi menoleh, senyumnya lembut meski wajahnya basah oleh air mata. Ibu, penyesalan sudah cukup sebagai awal. Allah Maha Pengampun. Yang penting, mulai hari ini kita berjalan bersama, bukan saling menjatuhkan. Alfian yang duduk di kursi kemudi menatap mereka lewat kaca spion. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, keluarganya yang sempat porak-poranda kini perlahan disatukan kembali oleh air mata dan penyesalan. Namun ia juga tahu, ujian belum selesai. Dunia masih terus membicarakan mereka, dan setiap langkah ke depan akan menjadi ujian baru. Tapi malam itu, setidaknya satu hal sudah pasti. Mereka kini berdiri di jalan yang sama, meski penuh duri, untuk menuju pengampunan dan kehormatan yang sejati. Hari-hari setelah acara doa bersama di alun-alun kota, terasa berbeda. Bukan hanya masyarakat desa yang menaruh hormat pada Umi, tetapi tokoh-tokoh penting dari kota dan bahkan pejabat nasional mulai mengenalnya.
Telepon rumah keluarga Alfian nyaris tidak berhenti berdering. Surat undangan berdatangan dari berbagai penjuru. Bu Umi, kami mohon kesediaan Anda hadir dalam acara kajian akbar di kota. Bu Umi, bolehkah Anda memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya? Bu Umi, kami ingin Anda memberi nasihat kepada para santri putri kami. Awalnya, Umi menolak dengan halus. Saya bukan siapa-siapa. Begitu jawabnya setiap kali Alfian menyampaikan undangan. Namun semakin hari, desakan semakin besar. Kiai Maksum sendiri suatu siang datang ke rumah, duduk di hadapan Umi dengan wajah teduh. Anakku, ucap beliau lembut, kesabaranmu sudah menjadi teladan. Banyak orang yang ingin mendengar suaramu, bukan untuk mencari kelebihanmu, tetapi untuk menguatkan hati mereka. Jangan takut. Jika engkau ikhlas, Allah akan menjagamu. Umi menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan harus berdiri di hadapan banyak orang. Namun pada akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, Kiai. Saya akan mencoba. Hari itu pun tiba. Aula besar di kota sudah dipenuhi ribuan orang. Spanduk terpampang di depan. Kajian akbar, kesabaran wanita. Teladan dari Umi binti Hashim. Ribuan kursi terisi penuh. Para santri duduk di lantai dengan kitab di tangan. Kamera televisi berjajar di sudut ruangan. Udara penuh rasa penasaran. Semua menunggu momen ketika wanita yang dulu dipermalukan di pelaminan kini berdiri di atas panggung sebagai pembicara. Di belakang panggung, Umi duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia meremas jilbab biru mudanya, berusaha menenangkan diri. Ibu, aku takut, bisiknya pada Ibu Alfian yang duduk di sampingnya. Ibu Alfian meraih tangan menantunya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa disadari. Nak, jangan takut, kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Dulu aku adalah orang pertama yang menjatuhkanmu. Tapi hari ini, biarlah aku menjadi orang pertama yang mendukungmu. Umi menatap ibu mertuanya, hatinya hangat. Dalam sekejap, bayangan pahit di pelaminan seakan memudar. Kini yang ada hanyalah tekad untuk berdiri dengan ikhlas. Nama Umi dipanggil. Hadirin sekalian, marilah kita sambut dengan hormat. Umi binti Hashim. Suara riuh tepuk tangan bergema. Umi melangkah perlahan ke atas panggung, langkahnya gemetar. Dari balik tirai, Ibu Alfian memandang dengan mata berkaca-kaca. Di podium, Umi berdiri. Sesaat ia terdiam, menatap ribuan pasang mata yang menunggu. Jantungnya berdetak kencang, tapi kemudian ia menarik napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut, namun cukup jelas terdengar di seluruh ruangan. Hening. Semua terdiam, mendengarkan. Saya berdiri di sini bukan karena saya merasa lebih baik dari kalian. Saya berdiri di sini karena saya telah mengalami ujian yang mungkin tidak semua orang sanggup menjalaninya. Saya pernah dihina, saya pernah dipermalukan, saya pernah dibuat merasa tidak pantas. Tapi saya belajar satu hal, kesabaran adalah benteng yang akan menyelamatkan kita. Suara Umi bergetar, tapi setiap kata menusuk hati. Beberapa orang di barisan depan mulai meneteskan air mata. Ketika kehormatan saya diinjak di pelaminan, saya ingin marah. Saya ingin membela diri. Tapi saat itu hati saya berbisik, biarkan Allah yang membela. Dan benar, 2 hari kemudian, Allah tunjukkan kebenaran. Bukan karena saya hebat, tapi karena Allah Maha Adil. Tangisan pelan terdengar di berbagai sudut ruangan. Saudara-saudaraku, janganlah kita menilai manusia dari harta, dari pakaian, atau dari dunia yang tampak. Karena di mata Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kita bisa miskin, kita bisa tidak berpendidikan tinggi, tapi jika hati kita bersih, Allah akan meninggikan derajat kita. Umi berhenti sejenak. Air matanya jatuh, tapi ia tetap melanjutkan. Dan kepada siapapun yang pernah menyakiti kita, maafkanlah.
karena dendam hanya akan membakar hati kita sendiri. Saya memilih memaafkan, meski sakit itu masih ada. Dan ternyata, dengan memaafkan, hati saya menjadi tenang. Suasana ruangan pecah. Tangis banyak orang terdengar jelas. Para santri memeluk satu sama lain. Para ibu mengusap air mata dengan kerudung mereka. Bahkan para pejabat yang duduk di kursi depan menunduk, terisak. Umi menutup pidatonya dengan kalimat, "Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, yang mampu menahan amarah, dan yang selalu percaya bahwa kebenaran akan menang pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tepuk tangan bergemuruh mengguncang ruangan. Di balik panggung, Ibu Alfian menangis tersedu-sedu. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, inilah menantuku. Wanita yang dulu aku hina, kini justru menjadi cermin untukku. Betapa kecilnya diriku dibandingkan hatinya." Setelah turun dari panggung, Umi langsung dipeluk oleh para santri. "Terima kasih Bu Umi. Kata-kata Anda menyentuh hati kami." Umi hanya tersenyum, air matanya masih jatuh. Tiba-tiba, Ibu Alfian maju dan memeluk Umi di hadapan semua orang. "Nak, mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Kau bukan hanya menantuku, kau adalah anakku." Ruangan kembali gemuruh. Kamera televisi menangkap momen itu. Bagi banyak orang, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Seorang mertua yang dulu angkuh kini menundukkan hati sepenuhnya kepada menantunya. Malam itu, berita tentang pidato Umi tersebar ke seluruh negeri. Judul-judul media menulis, "Suara lembut yang membuat ribuan orang menangis." Dan bagi Umi, malam itu menjadi titik awal perjalanan baru. Ia bukan lagi hanya gadis pesantren miskin. Ia kini menjadi simbol kekuatan dan kesabaran, meski hatinya tetap sederhana, tetap ingin hidup seperti sebelumnya. Namun ia tahu, perjalanan belum selesai. Masih banyak ujian menunggu, masih banyak hati yang harus ia kuatkan. Dan di sampingnya, kini ada ibu mertua yang mulai berjalan bersama, bukan melawan. Beberapa minggu setelah pidato pertama Umi yang membuat ribuan orang menangis, berita tentang dirinya semakin tersebar luas. Media televisi nasional menyiarkan ulang rekaman itu, tayangan daring dibagikan jutaan kali, dan nama Umi menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Namun perhatian terbesar datang dari sebuah undangan resmi yang tiba di rumah keluarga Alfian. Surat itu berkop kementerian dan ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi. Kepada Ibu Umi binti Hashim, dimohon kehadirannya sebagai narasumber dalam Forum Nasional Perempuan dan Kebangsaan di Jakarta. Alfian membaca surat itu dengan mata berbinar. "Sayang, ini undangan dari pemerintah pusat. Mereka ingin kau berbicara di Forum Nasional." Umi terperanjat, wajahnya pucat. "Aku, Alfian, aku ini hanya gadis pesantren. Apa yang bisa kubicarakan di forum sebesar itu?" "Kau salah," jawab Alfian lembut. "Yang mereka butuhkan bukan pidato ilmiah atau kata-kata indah. Yang mereka butuhkan adalah ketulusan. Dan itu ada padamu Ibu Alfian yang duduk tak jauh dari mereka ikut angkat bicara." Suaranya lirih, penuh penyesalan. "Nak, jangan ragu. Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa sabarmu adalah teladan bagi negeri. Aku tahu, dulu aku meragukanmu. Tapi sekarang biarlah aku yang akan mendampingi. Aku akan ikut ke Jakarta. Aku ingin dunia melihat bahwa aku bangga padamu." Hari keberangkatan pun tiba. Umi berangkat dengan Alfian dan ibu mertuanya. Bandara penuh sesak. Banyak orang mengenali mereka. Beberapa penumpang mendekat meminta foto bersama Umi. "Bu Umi, saya terinspirasi dengan kesabaran Anda. Doakan anak saya, Bu. Semoga jadi anak yang sabar seperti Anda." Umi hanya bisa tersenyum malu, menunduk dalam-dalam. Ia masih merasa asing dengan semua perhatian itu. Sesampainya di Jakarta, hotel tempat acara berlangsung sudah dipenuhi tokoh-tokoh nasional. Para menteri, anggota DPR, pengusaha, hingga tokoh agama hadir. Aula megah dengan lampu kristal bersinar terang, karpet merah terbentang.
Di kursi depan, nama Umi terpampang jelas. Ibu Umi binti Hashim, narasumber. Saat panitia mengantar mereka ke kursi, banyak pasang mata menoleh. Beberapa pejabat berbisik kagum, sebagian lagi tampak penasaran. Namun ada juga yang meremehkan, berbisik lirih. Hanya lulusan pesantren. Apa bisa bicara di forum sebesar ini? Umi mendengar, tapi ia memilih diam. Ia menunduk, merapal doa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku sombong. Jadikan aku hanya penyampai kebenaran-Mu. Ketika acara dimulai, para narasumber bergantian berbicara. Ada menteri yang berbicara tentang pembangunan, ada pengusaha yang bicara soal peran ekonomi. Lalu tiba giliran Umi. Selanjutnya, kami persilakan Ibu Umi binti Hashim untuk memberikan pandangan. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Umi berdiri perlahan, langkahnya gemetar. Ia mengenakan gamis biru lembut dengan jilbab putih polos. Tidak ada riasan berlebihan, hanya kesederhanaan yang membuatnya tampak berbeda dari para pembicara lain yang penuh wibawa duniawi. Sesaat Umi berdiri di podium, ia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke barisan kursi. Alfian menatapnya penuh keyakinan, sementara Ibu Alfian menggenggam tangan, berdoa dengan air mata yang sudah berlinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Umi lembut, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Saya tidak memiliki ilmu setinggi para menteri atau pengalaman sebesar para pengusaha. Saya hanya seorang wanita biasa, anak dari seorang kiai pesantren, dan kini istri dari seorang prajurit. Tapi saya percaya, di hadapan Allah, yang membuat kita mulia bukanlah harta atau jabatan, melainkan kesabaran dan ketulusan hati. Umi berhenti sejenak, menarik napas. Suasana ruangan begitu hening hingga detak jarum jam terdengar jelas. 2 minggu lalu, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia saya dipermalukan, dihina di depan tamu undangan, ditumpahi makanan di kepala saya. Saat itu, saya ingin menangis keras-keras. Saya ingin membela diri. Tapi saya memilih diam, karena saya percaya Allah Maha Melihat. Dan ternyata, dalam diam itu, Allah yang membela saya. Banyak orang mulai meneteskan air mata. Kamera televisi fokus menyorot wajahnya yang teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, janganlah kita menilai seseorang dari penampilan luarnya. Jangan remehkan orang miskin, jangan rendahkan orang sederhana. Karena boleh jadi, justru dari kesederhanaan itulah Allah meninggikan derajat seseorang. Dan jangan pernah malu untuk meminta maaf jika salah. Karena meminta maaf bukan tanda lemah, melainkan tanda keberanian. Kata-katanya mengguncang hati semua yang hadir. Banyak pejabat menunduk, mengusap mata mereka. Para santri yang hadir di barisan belakang menitikkan air mata sambil mengucap doa. Umi menutup pidatonya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mampu menjaga hati, menahan amarah, dan merendahkan diri di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bergemuruh, menggema di aula megah itu. Di barisan kursi, Ibu Alfian tak kuasa menahan tangis. Ia berdiri, berjalan ke arah podium, dan di hadapan ribuan orang serta kamera televisi, ia memeluk Umi erat-erat. Ini menantuku, wanita yang dulu aku hina, tapi kini aku bangga berdiri di sampingnya. Ucapnya dengan suara serak. Sorak-sorai dan tepuk tangan kembali pecah. Beberapa orang berteriak, Allahu Akbar. Momen itu menjadi berita nasional. Keesokan harinya, koran-koran menulis, menantu yang dihina kini menginspirasi bangsa. Foto Umi berpidato dengan air mata, dipeluk mertuanya, terpampang di halaman depan. Namun bagi Umi, semua itu bukan kemenangan. Itu hanyalah ujian baru. Ia sadar, semakin tinggi Allah mengangkatnya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Dan bagi Ibu Alfian, momen itu adalah penebusan. Dunia kini melihat ia benar-benar berubah. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu perjalanan panjang ini belum berakhir. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahan yang dulu ia perbuat. Malam itu, di kamar hotel sederhana tempat mereka menginap, Umi duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela. "Alfian," katanya pelan. "Aku takut." "Takut apa, sayang?" tanya Alfian sambil meraih tangannya. "Takut semua ini membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Aku hanya gadis pesantren, bukan tokoh besar. Aku takut dunia menganggapku sesuatu yang bukan aku." Alfian menatap dalam-dalam mata istrinya. "Umi, jangan takut. Justru karena kau tidak menganggap dirimu besar, maka Allah yang membesarkanmu. Tetaplah sederhana, dan aku akan selalu ada di sampingmu." Di sudut ruangan, Ibu Alfian menatap mereka dengan air mata. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan Umi untuk membuka mataku. Jangan biarkan aku kembali buta oleh kesombongan. Jadikan aku ibu yang mampu mendukung, bukan menjatuhkan." Beberapa minggu setelah forum nasional, kehidupan Umi dan Alfian berubah drastis. Televisi, koran, dan media sosial terus membicarakan Umi. Foto dirinya saat berpidato dengan air mata yang menetes, dipeluk mertuanya, menjadi simbol keikhlasan dan rekonsiliasi keluarga. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang pula angin yang berusaha merobohkannya. Ketenaran Umi membuat sebagian orang tidak senang. Ada yang merasa iri, ada pula yang merasa terganggu karena sorotan publik beralih kepadanya. Awalnya, komentar-komentar miring mulai bermunculan di media sosial. Umi cuma cari simpati. Mana ada orang sesabar itu, pasti ada settingan. Kalau benar dia ahli waris pesantren, kenapa dulu hidup miskin? Jangan-jangan cuma cerita karangan Umi membaca sebagian komentar itu. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia tahu, setiap kebaikan pasti diuji dengan keburukan. Namun serangan itu tidak berhenti di dunia maya. Suatu sore, seorang tamu tak dikenal datang ke rumah keluarga Alfian. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari media tertentu. Namun pertanyaannya menusuk. "Bu Umi, ada yang bilang Anda sengaja pura-pura miskin supaya mendapat simpati. Apa benar? Benarkah pernikahan Anda hanya strategi untuk menaikkan nama pesantren?" Alfian marah mendengar pertanyaan itu. "Hei, jaga ucapanmu. Kami tidak pernah bermain dengan kehormatan keluarga." Namun Umi menahan tangan suaminya. Dengan suara lembut ia menjawab, "Tidak ada yang perlu saya buktikan. Biarlah orang berkata apa saja, karena Allah yang tahu isi hati saya." Wartawan itu pergi, tapi esoknya muncul artikel bernada miring. Judulnya, "Di balik kisah Umi, benarkah ada rekayasa?" Artikel itu membuat banyak orang geram. Sebagian membela, tapi sebagian lagi mulai ragu. Telepon rumah kembali berdering, bukan hanya dari orang yang mendukung, tetapi juga dari orang yang menuntut klarifikasi. Di tengah tekanan itu, Ibu Alfian justru tampil berbeda. Wanita yang dulu dikenal angkuh kini berdiri membela menantunya dengan penuh keberanian. Suatu malam, ia memanggil Umi dan Alfian ke ruang tamu. Wajahnya serius, namun penuh tekad. "Nak, izinkan aku yang menghadapi mereka. Biarkan aku yang menjawab fitnah itu. Aku sudah cukup membuatmu menderita. Jangan lagi aku diam saat mereka menyakitimu." Umi menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, tidak perlu. Biarlah mereka bicara. Allah akan membela kita." Namun Ibu Alfian menggeleng. "Tidak, Umi. Dulu aku diam saat hatimu hancur di pelaminan. Aku tidak boleh diam lagi. Biarkan dunia tahu bahwa aku, ibu yang dulu menghina, kini yang paling membelamu." Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Sebuah stasiun televisi nasional mengundang Umi untuk hadir dalam acara talk show. Tema acaranya, "Teladan Kesabaran atau Rekayasa." Judul yang provokatif itu jelas ingin memancing kontroversi. Awalnya Umi enggan hadir. "Aku tidak ingin diperdebatkan," katanya pada Alfian.
Namun Ibu Alfian menatapnya penuh keyakinan. "Umi, percayalah, aku akan ikut bersamamu. Biarkan aku yang berbicara malam itu." Studio televisi penuh penonton. Lampu sorot menyinari panggung. Umi duduk di kursi tengah, mengenakan gamis putih dan jilbab hijau muda. Wajahnya tenang meski jantungnya berdebar. Di sampingnya, Alfian duduk gagah dengan seragam TNI AU. Dan di kursi sebelah, duduklah Ibu Alfian mengenakan kebaya sederhana. Acara dimulai. Sang pembawa acara membuka dengan nada sensasional. "Hadirin sekalian, malam ini kita akan membicarakan kisah yang sempat menghebohkan negeri. Namun di balik itu semua, muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar teladan kesabaran atau sekadar cerita yang dibesar-besarkan?" Beberapa narasumber lain mulai memberi komentar miring. Seorang pengamat berkata, "Saya tidak percaya ada orang semurni itu. Bisa jadi ini semua skenario Umi." Menunduk, menahan air mata. Tapi sebelum ia sempat bicara, Ibu Alfian berdiri. "Cukup!" Suaranya lantang menggema di studio. Semua mata tertuju padanya. "Saya adalah ibu dari Alfian, mertua Umi. Saya sendiri yang mempermalukan menantu saya di pelaminan. Saya sendiri yang menumpahkan makanan di kepalanya. Dan saya bersaksi, tidak ada rekayasa sedikit pun. Semua itu nyata. Semua tamu menyaksikannya. Dan sayalah orang paling berdosa di ruangan itu." Studio terdiam. Kamera menyorot wajahnya yang basah oleh air mata. Jika hari ini Umi dihormati, itu bukan karena dia mencari simpati. Itu karena Allah yang meninggikan derajatnya. Karena kesabarannya melawan kebencian saya. Karena ia memilih diam saat saya menjatuhkannya. Jika ada yang harus dipersalahkan, itu saya. Jika ada yang harus dihina, itu saya. Tapi jangan pernah kalian meragukan ketulusan Umi. Tangisnya pecah. Penonton di studio ikut menangis. Pembawa acara tertegun, tidak menyangka wanita itu akan berbicara sejujur itu. Umi meneteskan air mata, lalu berdiri dan memeluk ibu mertuanya erat-erat. "Ibu, jangan salahkan diri sendiri terus. Allah sudah membalikkan semuanya." Kita harus melangkah bersama tepuk tangan bergemuruh di studio. Suasana berubah haru. Segala tuduhan rekayasa terbantahkan malam itu. Keesokan harinya, media kembali menulis. Pengakuan mertua. Umi adalah teladan nyata, bukan rekayasa. Artikel itu membuat banyak orang kembali bersimpati. Mereka melihat bukti bahwa perubahan hati itu nyata. Ibu Alfian yang dulu sombong, kini rela menelanjangi dirinya sendiri di depan publik demi membela menantunya. Malamnya, di rumah, Umi mendekati ibu mertuanya yang masih duduk termenung. "Ibu, terima kasih sudah membelaku, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku yakin semua ini memang sudah takdir Allah untuk menguji kita." Ibu Alfian menggenggam tangannya erat. "Nak, kalau bukan karena kesabaranmu, aku mungkin masih tenggelam dalam kesombongan. Kau bukan hanya menantuku, kau guruku. Kau mengajariku arti rendah hati." Umi terisak, memeluk ibu mertuanya. Alfian yang menyaksikan itu dari jauh tersenyum haru. Ia tahu, keluarganya kini benar-benar berubah. Namun ia juga sadar, perjalanan masih panjang. Dunia tidak akan berhenti menguji. Dan Umi dengan kesederhanaannya harus siap menghadapi gelombang berikutnya. Sejak acara talk show itu, nama Umi semakin dikenal. Televisi nasional menjadikannya bintang tamu istimewa. Majalah agama menaruh wajahnya di sampul depan. Bahkan beberapa tokoh politik mulai meliriknya. Di rumah, surat undangan datang bertubi-tubi. Bukan lagi sekadar undangan acara keagamaan, melainkan juga undangan dari partai politik, yayasan besar, hingga perusahaan yang ingin menjadikannya ikon kampanye sosial. Alfian membaca beberapa surat dengan wajah khawatir. "Sayang, lihat ini. Mereka ingin menjadikanmu duta sebuah program politik." Ada juga yang menawarkan kontrak iklan dengan bayaran miliaran rupiah. Umi menggeleng cepat. "Alfian, aku tidak mau. Aku bukan untuk itu. Aku hanya ingin menjadi istrimu dan mengajar anak-anak mengaji."
Namun godaan tidak berhenti. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang pengusaha terkenal, didampingi stafnya. Dengan ramah ia menyapa Umi. "Bu Umi, kami kagum dengan kisah Anda. Kami ingin bekerja sama. Jika Anda mau, kami akan memberikan rumah megah dan fasilitas apa saja. Anda hanya perlu menjadi wajah kampanye sosial." Kami Umi menunduk, hatinya gelisah. Ia menoleh pada Alfian. Sang suami mengangguk memberi isyarat agar ia menjawab sesuai hati nuraninya. "Maaf Pak," kata Umi lembut. "Saya tidak bisa. Saya tidak ingin dikenal karena wajah saya di baliho atau iklan. Saya ingin dikenal hanya karena kesabaran dan ketulusan saya kepada Allah." Pengusaha itu terdiam, lalu pamit dengan wajah kikuk. Meski begitu, berita penolakan itu justru menyebar dan membuat banyak orang semakin kagum. Masya Allah, wanita ini benar-benar tidak tergoda dunia. Namun, di balik kekaguman itu, ada juga yang mulai kesal. Beberapa pihak yang merasa kepentingannya gagal, mulai melancarkan gosip baru. Umi menolak karena pura-pura sederhana. Jangan-jangan ia sudah kaya diam-diam. Tidak mungkin seseorang bisa menolak uang miliaran, kalau bukan karena punya cadangan kekayaan lain. Umi mendengar gosip itu dari tetangga. Wajahnya sendu, tapi ia tersenyum. Biarlah mereka bicara. Aku hanya ingin Allah ridha. Di tengah semua itu, Ibu Alfian berperan penting. Ia berdiri di sisi menantunya, menepis semua komentar buruk. Dalam sebuah acara keluarga besar, ketika ada kerabat yang sinis berkata, "Umi terlalu sok suci, menolak uang miliaran." Ibu Alfian langsung menegakkan kepala. "Kalau kalian mengenalnya seperti aku mengenalnya, kalian akan tahu bahwa Umi bukan sok suci. Dia memang benar-benar suci hatinya. Aku yang dulu buta menilainya. Jangan ulangi kesalahanku." Suasana terdiam. Kerabat yang sinis itu menutup mulut, sementara yang lain menatap Ibu Alfian dengan kagum. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Umi mendekati ibu mertuanya. "Terima kasih, Ibu. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau Ibu tidak membelaku." Ibu Alfian menggenggam tangannya erat. "Nak, dulu aku menghancurkanmu di depan banyak orang. Kini biarkan aku menjadi tamengmu di depan banyak orang." Umi menangis haru. Ia sadar, kesabaran bukan hanya membuat dirinya dihormati, tetapi juga meluluhkan hati mertuanya yang dulu keras. Hari berganti, undangan terus berdatangan. Namun Umi tetap memilih jalannya. Mengajar anak-anak di serambi rumah, menemani Alfian, dan hidup sederhana. Ia tahu, inilah ujian sejati. Bukan hanya ketika dihina, tapi juga ketika ditinggikan. Meski Umi selalu menolak tawaran popularitas, namanya tetap saja semakin dikenal. Kisahnya terus disebarkan orang, dari desa kecil hingga ke ruang-ruang perkantoran di kota. Namun semakin banyak yang mengagumi, semakin ada pula yang merasa iri. Rasa iri itu tidak datang dari orang jauh, melainkan dari orang-orang dekat. Salah satunya adalah sepupu Alfian, seorang wanita bernama Ratih. Sejak kecil, Ratih selalu merasa dirinya istimewa. Ia terbiasa hidup mewah, mengenakan pakaian mahal, dan bangga karena keluarganya terpandang. Namun sejak Umi masuk ke keluarga besar, perhatian banyak orang beralih. Dalam setiap pertemuan keluarga, orang-orang lebih banyak membicarakan Umi. Masya Allah, Umi begitu sabar. Kau lihat pidatonya di televisi? Menyentuh sekali Umi memang pantas jadi panutan. Ratih yang mendengar semua itu merasa panas hati. Baginya, Umi hanyalah gadis pesantren miskin yang dulu dihina habis-habisan. Bagaimana mungkin kini semua orang memujinya? Suatu siang, saat acara keluarga besar digelar, Ratih duduk dengan wajah cemberut. Ketika Umi datang, banyak orang langsung berdiri menyalaminya. Bahkan anak-anak kecil berebut untuk mencium tangannya. Ratih mendesis pelan. Hanya karena menangis di pelaminan, sekarang semua orang memuja-mujinya. Umi yang mendengar bisikan itu hanya tersenyum. Ia tahu, kata-kata seperti itu pasti akan muncul.
Ia memilih diam, menunduk, dan tetap bersikap ramah. Namun Ratih tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan gosip di antara keluarga. Kalian tahu? Umi sebenarnya ingin terkenal. Dia pura-pura menolak uang miliaran, padahal diam-diam ia sudah kaya. Kalau tidak, bagaimana bisa ia tetap hidup tenang? Beberapa orang mulai termakan. Ada yang ragu, ada yang mulai bertanya-tanya. Malamnya, Umi duduk di beranda rumah bersama Alfian. Ia menceritakan gosip yang didengarnya. Alfian, aku tidak kuat mendengar keluarga sendiri berbicara begitu. Rasanya sakit. Alfian meraih tangannya. Sayang, biarkan mereka. Iri itu wajar. Tapi aku tahu siapa dirimu. Dunia pun tahu siapa dirimu. Jangan biarkan hatimu kotor karena ucapan mereka. Namun gosip itu semakin meluas. Bahkan ada kerabat yang berani menyindir langsung. Dalam sebuah pertemuan, seorang paman berkata, Umi, kalau benar kau rendah hati, buktikanlah dengan mundur dari sorotan. Jangan sering tampil di acara besar, suasana menjadi canggung. Semua mata tertuju pada Umi. Namun dengan tenang, ia menjawab, saya tidak pernah meminta untuk tampil. Mereka yang mengundang. Kalau saya menolak, saya dianggap sombong. Kalau saya menerima, saya dianggap mencari ketenaran. Jadi biarlah saya serahkan semuanya pada Allah. Saya hanya ingin ikhlas. Jawaban itu membuat ruangan hening. Beberapa orang menunduk malu, tapi Ratih semakin membenci. Melihat menantunya ditekan seperti itu, Ibu Alfian akhirnya angkat bicara. Ia berdiri, menatap kerabat-kerabatnya dengan sorot tajam. Cukup. Dulu aku sendiri pernah menghina Umi, dan aku sudah menyesal seumur hidup. Jangan ulangi kesalahanku. Umi tidak mencari ketenaran, justru ketulusan dialah yang membuatnya terkenal. Jika kalian iri, itu urusan hati kalian, bukan salah Umi. Suasana pecah. Semua orang terdiam. Ratih menggigit bibirnya, wajahnya merah padam. Ia tidak menyangka bibinya sendiri, yang dulu menjadi sumber penghinaan Umi, kini justru pembela paling keras. Setelah pertemuan itu bubar, Ratih mendekam di kamarnya dengan amarah. Namun di sisi lain, Umi kembali ke rumah dengan hati campur aduk. Ia sedih, tapi juga lega karena ibu mertuanya berdiri di sisinya. Ibu benar-benar berubah, bisik Umi pada dirinya sendiri sambil meneteskan air mata syukur. Namun ia juga tahu, ujian belum selesai. Kecemburuan orang dekat bisa lebih menyakitkan daripada hinaan orang asing. Dan ia harus bersiap menghadapi gelombang yang lebih besar lagi. Sejak pertemuan keluarga besar yang ricuh, gosip tentang Umi tidak lagi berhenti di lingkaran kerabat. Kata-kata sinis Ratih dan beberapa orang yang iri mulai merembes keluar. Tidak butuh waktu lama, berita miring tentang Umi beredar di media sosial. Apa benar Umi hanya mencari simpati? Jangan percaya dengan cerita kesabaran itu. Semua hanya dibuat-buat. Kalau benar dia sederhana, kenapa sekarang sering muncul di televisi? Komentar-komentar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Beberapa akun anonim bahkan membuat tulisan panjang, menuduh Umi ingin mencari ketenaran lewat kesedihan. Awalnya Umi tidak memperdulikan. Ia memilih menghabiskan waktunya di rumah, mengajar anak-anak desa membaca Al-Quran, membersihkan rumah, dan mendampingi Alfian. Namun ketika beberapa santri kecil mulai menanyakan hal yang sama, hatinya goyah. Bu Umi, orang-orang bilang ibu pura-pura sabar. Apa benar? Tanya seorang anak polos. Umi menahan napas, dadanya sesak. Ia tersenyum, meski air matanya hampir jatuh. Nak, orang boleh bicara apa saja. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Kalau kita sabar, Allah yang akan membela kita. Malam itu, Umi duduk lama di serambi. Matanya menatap bulan, hatinya berdoa. Ya Allah, apakah aku sudah salah melangkah? Aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin tenang. Tapi mengapa ujian ini terus datang? Alfian mendekat, duduk di sampingnya. Ia meraih tangan istrinya. Sayang, jangan biarkan fitnah melemahkanmu. Ingat, dulu kau dihina di pelaminan, tapi Allah mengangkat derajatmu.
Fitnah kali ini juga akan berbalik menjadi kebaikan. Aku yakin itu. Namun Alfian tahu, Umi sedang terluka. Ia bisa merasakan istrinya yang biasanya tegar kini lebih sering termenung. Di saat yang sama, Ibu Alfian ikut merasakan beratnya ujian itu. Suatu hari, ketika ia pergi ke pasar, beberapa orang wanita berbisik sambil meliriknya. "Itu ibunya Alfian kan?" "Iya, mertuanya Umi. Katanya sekarang sok suci, padahal dulu paling angkuh. Pantas anaknya terkenal, mertua pura-pura menyesal." Ibu Alfian menunduk, menahan air mata. Ia tahu, semua itu bagian dari konsekuensi. Namun ia tidak rela Umi kembali dipermalukan. Sore harinya, ia memanggil Umi. "Nak, jangan takut. Aku tahu fitnah itu berat, tapi aku akan berdiri di depanku kali ini. Jika ada yang menghina, biar aku yang menjawab." Umi menatap ibu mertuanya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, jangan ikut terseret. Saya tidak ingin ibu menderita karena saya Ibu Alfian menggeleng." Suaranya tegas. "Justru aku yang harus berdiri. Aku sudah berhutang padamu. Dulu aku yang menjatuhkanmu, sekarang biarlah aku yang membelamu." Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang disangka. Sebuah acara televisi kembali mengundang Umi, kali ini untuk menjawab isu fitnah yang beredar. Awalnya Umi enggan, tapi Ibu Alfian berkata, "Biarkan aku ikut." Biarkan dunia mendengar langsung dariku malam itu, studio televisi kembali penuh. Pembawa acara memulai dengan nada panas. "Malam ini kita akan membicarakan apakah Umi benar-benar teladan atau hanya pencitraan." Namun sebelum tuduhan demi tuduhan dilemparkan, Ibu Alfian berdiri. Dengan suara lantang ia berkata, "Saya saksi hidup. Saya yang menghina Umi di pelaminan. Saya yang menumpahkan makanan di kepalanya. Semua orang melihat. Tapi dia diam, dia sabar. Tidak ada rekayasa. Kalau kalian bilang ini pencitraan, maka tuduhlah aku bukan dia. Karena akulah yang bersalah studio Henning." Penonton terdiam. Kamera menyorot wajahnya yang penuh air mata. Umi ikut berdiri, menggenggam tangan ibu mertuanya. "Ibu, jangan salahkan diri sendiri terus. Fitnah akan selalu ada. Tugas kita hanya bersabar. Karena Allah akan menampakkan kebenaran, suasana berubah haru." Bahkan beberapa narasumber yang awalnya sinis ikut menunduk. Keesokan harinya, berita berbalik arah. Judul-judul media menulis, "Umi difitnah, ibu mertua jadi tameng." Foto keduanya yang saling berpegangan tangan tersebar luas, membuat banyak orang kembali kagum. Namun bagi Umi, semua itu bukan kemenangan. Ia sadar, dunia akan selalu bergemuruh dengan pujian dan fitnah. Yang terpenting baginya adalah tetap menjaga hati agar tidak goyah. Malam itu, ia kembali berdoa di sajadahnya. "Ya Allah, jangan biarkan aku tergoda oleh pujian. Jangan pula patah oleh fitnah. Jadikan aku hanya hamba-Mu yang bersabar." Dan di sampingnya, Ibu Alfian terisak, memohon dalam hati, "Ya Allah, terima penyesalanku. Biarkan aku menebus kesalahanku sampai akhir hayatku dengan membela menantuku." Hari itu, aula pesantren Al-Hikmah dipenuhi ribuan santri, ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat. Sebuah acara besar digelar untuk memperingati haul almarhum Kiai Hashim, sekaligus peresmian gedung baru pesantren yang dibangun dari sumbangan para alumni. Semua mata tertuju pada panggung utama, di mana Umi duduk dengan wajah teduh, ditemani Alfian dan Ibu Alfian. Suasana begitu khidmat. Spanduk besar di belakang panggung bertuliskan, "Kesabaran adalah kemenangan, menghidupkan warisan Kiai Hashim." Bagi Umi, ini bukan sekadar acara. Ini adalah panggung yang memperlihatkan bagaimana jalan hidupnya berputar. Dari gadis miskin pesantren yang pernah dihina, kini ia duduk di kursi kehormatan, bukan karena harta atau pangkat, melainkan karena kesabaran. Kiai Maksum naik ke podium. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Hari ini kita berkumpul untuk mengenang perjuangan Kiai Hashim. Tapi lebih dari itu,
kita juga menyaksikan bagaimana Allah menampakkan kebenaran lewat keturunannya. Umi binti Hashim, wanita yang sabar meski dipermalukan, kini menjadi teladan bagi kita semua. Ruangan bergemuruh dengan takbir. Allahu Akbar. Di barisan depan, Ibu Alfian menunduk, air matanya jatuh deras. Ia merasa tubuhnya gemetar, mengingat kembali malam pernikahan itu, saat tangannya tega menumpahkan makanan ke kepala menantunya sendiri. Kini ia duduk di samping Umi, justru menjadi orang yang paling bangga. Ketika tiba giliran Umi berbicara, ia berdiri dengan langkah mantap. Suaranya lembut, namun mampu membuat semua orang terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berdiri di sini bukan karena saya pantas, tapi karena Allah yang menghendaki. Saya pernah dihina, saya pernah dipermalukan, tapi saya memilih sabar. Dan ternyata kesabaran itulah yang mengangkat saya. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah Maha Adil. Ia berhenti sejenak, menatap ribuan wajah di hadapannya. Pesan saya sederhana, jangan remehkan orang miskin, jangan anggap hina orang sederhana. Karena boleh jadi, mereka lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Dan jangan malu untuk meminta maaf jika kita salah. Karena dengan meminta maaf, kita justru ditinggikan derajatnya. Air mata banyak orang jatuh mendengar kata-katanya. Para santri menunduk, para pejabat terisak. Bahkan sebagian kerabat keluarga Alfian, yang dulu ikut menghina, ikut menitikkan air mata. Tiba-tiba, Ibu Alfian berdiri. Suaranya bergetar, namun terdengar di seluruh aula. Aku ingin berkata sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah pelan, ia maju ke depan panggung, berdiri di samping Umi. Saudara-saudaraku, aku adalah ibu yang dulu menghina menantuku sendiri. Aku yang membuatnya menangis di pelaminan. Aku yang mempermalukannya di hadapan semua orang. Dan aku menyesal seumur hidup, tangisnya pecah. Suara hadirin terdengar haru. Tapi lihatlah dia hari ini, lanjutnya sambil menunjuk Umi dengan tangan gemetar. Dialah menantuku, dialah anakku. Wanita yang aku hina justru mengajarkanku arti kesabaran, arti memaafkan. Aku bersaksi di hadapan kalian semua. Aku bangga padanya. Suasana ruangan pecah. Tepuk tangan menggema, takbir berkumandang. Umi menahan tangis, lalu memeluk ibu mertuanya erat-erat di atas panggung. Momen itu direkam kamera televisi dan tersebar ke seluruh negeri. Foto pelukan itu menjadi simbol rekonsiliasi. Simbol bahwa kebencian bisa luluh oleh kesabaran, dan kesombongan bisa hancur oleh penyesalan. Malam itu, banyak orang pulang dengan hati bergetar. Mereka tidak hanya mengenang almarhum Kiai Hashim, tetapi juga membawa pelajaran besar tentang hidup. Bagi Umi, perjalanan panjang penuh air mata itu kini terasa manis. Ia tidak pernah mencari kehormatan, tapi Allah sendiri yang meninggikan derajatnya. Bagi Alfian, ia semakin yakin pilihannya tepat. Wanita sederhana yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Dan bagi Ibu Alfian, malam itu menjadi titik akhir penebusan. Ia merasa beban besar yang menghantui hatinya akhirnya terangkat. Di beranda rumah pesantren setelah acara usai, Umi duduk di samping Alfian dan Ibu Alfian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman. Umi, kata Alfian sambil menggenggam tangan istrinya. Kau sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi bagiku, kau tetap sama. Gadis sederhana yang aku temui di pasar dulu. Umi tersenyum, air matanya jatuh. Dan aku tetap ingin begitu, Alfian. Aku hanya ingin menjadi istrimu, anak dari pesantren, dan hamba Allah yang sabar. Ibu Alfian menatap keduanya. Hatinya penuh syukur. Nak, terima kasih karena sudah mengajarkanku arti kesabaran. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu mendukungmu, bukan lagi menjatuhkanmu. Mereka bertiga berpelukan dalam sunyi malam, sementara bintang bertaburan di langit. Seakan alam pun ikut bersaksi.
perjalanan panjang penuh air mata itu kini berakhir dengan cahaya kebahagiaan. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi